Wahai ibu-ibu, wahai saudari-saudariku, banyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamatkanlah diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala bergantung dengan orang lain, bergantung dengan suami-suami kalian. Sesungguhnya suami kalian tidak bisa menolong kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai kaum wanita, berusahalah kalian untuk menyelamatkan kalian sendiri dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa taatlah kalian kepada suami-suami kalian, karena sesungguhnya hak suami teramatlah besar bagi kaum wanita atas istri-istri mereka. Sehingga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seandainya beliau diperintahkan untuk memerintah, seandainya beliau memerintah seseorang untuk sujud kepada orang lain, sungguh beliau akan memerintahkan kaum wanita untuk sujud kepada suami-suami mereka. Ini menunjukkan betapa agungnya hak suami. Dan juga dijelaskan dalam hadis yang lain, menunjukkan betapa besarnya hak suami, kaum laki-laki atas istri-istri mereka. Dijelaskan oleh Rasulullah, seandainya seorang laki-laki sakit, kulitnya bernanah, ada luka sampai mengeluarkan nanah, kemudian sang wanita ini membersihkan luka suami tersebut dengan mulutnya, dijilati dengan mulutnya untuk membersihkan luka tersebut. Dikatakan oleh Rasulullah, ma'adda haqqahu, seperti itu belum dianggap wanita ini telah menunaikan hak suaminya. Menunjukkan betapa agungnya dan betapa besarnya hak suami. Oleh karena itu, ayyuhal muslimat, wahai kaum wanita, berbaktilah kalian kepada suami-suami kalian. Jadikanlah suami kalian sebagai perantara untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci keberhasilan seorang wanita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala bagaimana ketaatan dia kepada suaminya. Sehingga dijelaskan pula dalam hadis, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhuli aljannata min ayyi abwabiha syi'ti. Apabila seorang wanita sholat 5 waktu, sholat 5 waktu dijaga, tidak banyak-banyak, gak usah qiyamul lail, tidak usah menambah sholat duha. Idza shallatil mar'atu khamsaha, wanita sholat 5 waktu ini diperhatikan, dijaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian wa shamat syahraha, bulan Ramadan dia puasa dengan sebaik-baiknya. Wa hafizat farjaha, kemudian dia menjaga farjinya. Ditambah yang keempat, wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya. Dia taat kepada suaminya. Di samping dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan ketaatan dia kepada suami. Qila laha, dikatakan kepada dirinya, udkhulil jannata, wahai wanita, masuklah kamu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, min ayyi abwabiha syi'ti, dari pintu-pintu manapun yang kamu kehendaki. Subhanallah, luar biasa keutamaan seorang wanita apabila dia mampu mewujudkan ketaatan dia kepada suaminya, pelayanan yang baik kepada suaminya. Ayyuhal muslimat, perhatikanlah apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita semua, bahwasanya beliau pernah ditampakkan neraka Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan oleh beliau bahwasanya kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Qalu, para sahabat bertanya, lima ya Rasulullah, kenapa kok seperti itu wahai Rasulullah? Kenapa kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita? Rasulullah mengatakan, yakfurnal ashira, karena banyak kaum wanita mengkufuri kebaikan-kebaikan suaminya, tidak bersyukur kepada suaminya, tidak merasa puas dengan apa yang telah diberikan oleh suaminya, sehingga hari-hari yang ada cuma berkeluh kesah, sambat-sambat, tidak menampakkan wajah yang ceria kepada suaminya, tidak ada hati yang lapang di hadapan suaminya. Yakfurnal ashira, dia banyak mengkufuri kebaikan-kebaikan suaminya. Dikatakan oleh Rasulullah, lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Seandainya kamu wahai kaum laki-laki bertahun-tahun berbuat baik kepada istri kamu, sejak menikah sampai punya anak 5, sampai punya anak 10, sudah banyak pengorbanan yang diberikan oleh suami kepada dirimu, dari nafkah, perhatian, pengayoman, dan juga hal-hal yang lainnya. Tsumma ra'at minka syai'an, kemudian melihat satu saja kesalahan dari kamu. Apa?
perkataan wanita ini, ma ra'aitu minka khairon qattu. Sama sekali saya enggak pernah melihat kebaikan dari dirimu. Habis semua kebaikan-kebaikan suami yang bertahun-tahun telah diberikan kepada suaminya. Inilah mulut kebanyakan wanita. Maka kaum wanita supaya berhati-hati. Jangan suka mengundat-ngundat ya kepada suaminya. Karena dengan perkataan yang kadang-kadang kita tidak menyangka-nyangka akan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayyuhal muslimat, ayyuhal mu'minat, selagi kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa suami, berbaktilah kepada suami-suami kalian. Jadikanlah suami kalian sebagai perantara, wasilah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, kesuksesan seorang wanita di hadapan Allah tergantung bagaimana sikap dia terhadap suaminya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang wanita ditanya, apakah kamu punya suami? Dia mengatakan, iya wahai Rasulullah. Bagaimana sikap kamu terhadap suamimu? Saya selalu memberikan pelayanan yang baik kepada dirinya, kecuali di dalam perkara-perkara yang saya tidak mampu untuk melakukannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa kaifa anti minhu? Bagaimana sikap kamu terhadap suamimu? Fa innahu jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suami kamu adalah surgamu dan juga nerakamu. Bagaimana sikap seorang wanita terhadap suaminya? Seperti itulah menentukan keberhasilan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surga atau neraka yang dia dapatkan tergantung bagaimana pelayanan dia kepada suaminya, sikap baik dia kepada suaminya, bersyukur enggak dia terhadap suaminya. Ayuhal muslimat, bersyukur kepada suami. Ini tidaklah cukup dengan lisan-lisan kita. Ketika dikasih uang cuma mengatakan jazakallahu khairan suamiku, tidak cuma seperti itu. Ya, tapi hendaknya wanita ini menampakkan kebahagiaan di hadapan suaminya, merasa bahagia hidup dengan suami. Ya, tidak cuma mengatakan jazakallahu khairan ketika diberi uang, ya, tapi tidak memberikan pelayanan yang baik, hatinya merasa sumpek, tidak nyaman ketika hidup dengan suaminya, malah merasa senang ketika suaminya jauh darinya, merasa sumpek ketika suami dekat dengannya. Bukan seperti itu. Bersyukur terhadap suami, di samping lisannya banyak memuji kebaikan-kebaikan suaminya, dia juga menampakkan kebahagiaan hidup bersama dengan suaminya, memberikan pelayanan yang baik kepada suami dan anak-anaknya. Insya Allah dengan demikian seorang wanita akan sukses dan berhasil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, masuk surga Allah Subhanahu wa taala dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.